Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Putri Rama dengan NIM 1410621023 dengan nomor hadir B30. Hari ini saya akan menjelaskan tentang peranan komunikasi antar pribadi dalam membentuk pertemanan positif di lingkungan mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2021 Universitas Negeri Jakarta. Kita langsung masuk saja ke pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Nah, pertemanan ini adalah salah satu faktor pendukung yang dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan proses belajar dan mengerjakan tugas. Pertemanan yang positif juga bisa membawa seseorang ke dalam impact yang lebih baik. Untuk membangun persahabatan, komunikasi antar pribadi juga menjadi salah satu kontribusi besar dalam pembentukan pertemanan yang positif. Dengan adanya komunikasi antar pribadi, maka seseorang dengan sadar mengetahui bahwa suatu hubungan memerlukan usaha agar hubungan itu menjadi lebih baik, di mana interaksi-interaksi tersebut dapat memuaskan kedua belah pihak tanpa adanya konflik yang mendalam. Dalam lingkungan mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2021, peran komunikasi antar pribadi menjadi aspek yang berkaitan dengan ilmu komunikasi sehingga saya menjadikan salah satu penelitian saya yang akan digunakan untuk melengkapi nilai mata kuliah metode penelitian kualitatif. Meskipun pentingnya peran komunikasi antar pribadi dalam pembentukan pertemanan telah diakui umum, tapi masih saja terdapat kebutuhan untuk mengeksplorasi secara lebih mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang peran komunikasi antar pribadi dalam membentuk pertemanan ke arah yang lebih positif di kalangan mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2021 Universitas Negeri Jakarta dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan pertemanan dan pengaruh komunikasi antar pribadi dalam pertemanan. Selanjutnya ada fokus penelitian. Pada penelitian ini, tentang keterkaitan komunikasi antar pribadi terhadap hubungan baik di lingkungan pendidikan akan berfokus pada 3 bentuk hubungan. Yang pertama itu ada kenalan, yang kedua ada teman, dan yang ketiga ada sahabat kental. Kenalan merupakan suatu momen di mana kita mengenal seseorang hanya dengan namanya saja, tanpa mengadakan hubungan yang lebih serius atau tidak ngobrol banyak. Yang kedua itu teman adalah tahapan berkenalan seperti sebelumnya, namun kita memilih untuk mengadakan hubungan yang lebih private, pribadi, seperti bertukar nomor, dan lain-lain. Nah, sedangkan sahabat kental adalah merupakan teman-teman yang jumlahnya sedikit dengan tingkat pengungkapan diri dan kesenangan yang lebih tinggi juga. Namun, menurut salah satu ahli, perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan dalam mengartikan suatu persahabatan itu sendiri. Laki-laki cenderung mengartikan sahabatnya ketika ada orang yang dia tolong dan kemudian seringkali bersama. Sedangkan perempuan lebih merasakan persahabatan dengan saling bertukar perasaan, pikiran, sifat terbuka, dan mengedepankan kebersamaan atau kecintaan satu dengan lainnya. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian itu di sini ada 2, yaitu mengetahui peran komunikasi antar pribadi dalam membentuk pertemanan positif di lingkungan mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2021 Universitas Negeri Jakarta, serta menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan baik antara mahasiswa dan mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2021 Universitas Negeri Jakarta. Kemudian, manfaat dari penelitian tersebut adalah ada manfaat akademis dan ada manfaat praktis. Manfaat akademis adalah hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dalam berkembangan komunikasi antar pribadi terutama dalam aspek pendidikan. Yang kedua, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kekurangan-kekurangan penelitian sebelumnya. Yang ketiga, ada hasil dari penelitian ini diharapkan berkontribusi pada Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta, terutama untuk lebih memahami komunikasi antar pribadi. Yang kedua, ada manfaat praktis. Manfaat praktis ini yang pertama ada hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti dengan mengenai peranan komunikasi antar pribadi. Yang kedua, ada hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dari pihak lain yang membaca penelitian ini. Yang kedua itu ada konsep landasan teori. Nah, di sini ada 3 konsep utama, yaitu ada beberapa konsep utama, ada 5 konsep utama. Yang pertama itu ada inisiasi, respon self-disclosure, hubungan emosional, dan pengelolaan konflik, di mana inisiasi akan menyenangkan jika pihak satu dengan lainnya berkomunikasi dengan memuaskan. Terus responsif itu adalah di mana ketika teman kita sedang berbicara, maka kita harus mendengarkan dan kemudian merespon. Yang ketiga ada self-disclosure, di mana kita membuka diri kita kepada orang lain yang kita sudah anggap dekat. Yang keempat ada dukungan emosional, di mana
kita satu sama lain, kedua belah pihak merasakan kenyamanan serta support dari satu sama lain setelah membuka self-disclosure tadi. Yang kelima, ada pengelolaan konflik. Nah, di pengelolaan konflik ini, ketika kita bertengkar atau memilih konflik, lebih baik kita harus berkomunikasi sehingga mengurangi prasangka buruk satu sama lain sehingga dapat mengelola konflik secara kompeten dan mempererat persahabatannya. Kemudian di sini ada review literatur, di mana ada 10 literatur. Yang pertama itu ada komunikasi antar pribadi pada anak panti asuhan, studi kasus pada anak asuh di panti asuhan Sonof Maneka Lasya Kota Kupang. Nah, di sini itu para penjaga panti itu memiliki komunikasi yang positif dengan anak asuh serta membuka diri pada anak-anak asuhnya. Yang kedua itu ada pola komunikasi antar pribadi pekerja seks komersial dengan calon penggunanya. Nah, di sini tuh ada beberapa hal yang dilakukan seperti secara verbal dan non-verbal seperti gerakan, melirik, memberikan kode, menaikkan alis, dan mengedipkan mata. Kemudian, ada persepsi mahasiswa terhadap komunikasi antar pribadi dosen pembimbing dan mahasiswa dalam bimbingan skripsi. Nah, di sini rangkumannya adalah komunikasi antar pribadi yang terjadi antara dosen pembimbing dan mahasiswa berupa komunikasi yang pasif agresif dan asertif, di mana komunikasi pasif lebih dilakukan mahasiswa dan sedangkan komunikasi agresif dan asertif lebih dilakukan para dosen pembimbing. Yang keempat ada peranan komunikasi antar pribadi orang tua dalam mengantisipasi tindakan kriminal anak remaja di desa Pinaleng. Nah, sikap keterbukaan orang tua ini mengantisipasi tindakan kriminal pada anak diwujudkan dalam bentuk komunikasi tatap muka yang dilakukan oleh orang tua kepada anak di dalam situasi formal maupun santai. Nah, dalam mewujudkan sikap tersebut, orang tua harus mendukung pergaulan anak zaman sekarang, tetapi tetap mengontrol dan memberikan arahan-arahan yang lebih baik. Yang kelima, ada peran komunikasi antar pribadi guru dan siswa dalam membentuk karakter di SD. Yang pertama, yang dimana dalam hal ini, melalui komunikasi antar pribadi, guru lebih mudah untuk membentuk karakter siswa dan memberikan arahan yang baik sebagai bekal siswa yang menjalankan kehidupan sehari-harinya ke depannya nanti. Yang keenam, ada peran komunikasi antar pribadi dalam proses pemulihan trauma pada remaja korban bencana. Nah, di sini ada mengandalkan metode intervensi sosial dan psikologi dan metode homofil seperti konseling dan bimbingan dengan dukungan sosial, emosional, informasional, dan instrumental. Yang ketujuh, ada peranan komunikasi antar pribadi dalam mewujudkan kepribadian anak dengan media permainan stimulasi peran. Nah, dari permainan stimulasi peran ini, anak-anak diharapkan dapat meningkatkan kemampuan interpersonal kepada dirinya. Yang kedelapan, ada komunikasi antar pribadi para disabilitas dalam proses pementasan teater Smile di Bandung. Nah, para difabel ini dilakukan dengan komunikasi verbal dan non-verbal dalam kegiatan penelitian untuk mempermudah penyampaian pesan serta melatih kepercayaan diri pada teman-teman difabel tersebut. Nah, yang ke-9, ada komunikasi antar pribadi pada pasangan suami istri muda yang istrinya tetap bekerja. Nah, strategi untuk membina komunikasi antar pribadi agar tetap berlangsung baik dapat tetap diusahakan. Nah, banyak juga dari mereka yang saling mereka merasa jika keduanya sama-sama bekerja, maka mereka memiliki topik pembicaraan yang menyenangkan dan baru setiap harinya. Dan yang terakhir, ada komunikasi antar pribadi dalam menciptakan harmonisasi suami dan istri keluarga di Desa Sagea, Kabupaten Halmahera Tengah. Nah, dalam penelitian ini memfokuskan pada bagaimana komunikasi antar pribadi menciptakan harmonisasi keluarga dengan teknik pengumpulan data wawancara serta menunjukkan upaya-upaya yang dilakukan oleh suami istri tersebut dalam menciptakan harmonisasi keluarga seperti self-disclosure, dukungan, pengertian, dan kepercayaan. Namun tetap saja ada hambatan seperti emosi, ketakutan, dan kecemasan. Selanjutnya ada 2.3 di mana variabel di mana kita akan membahas variabel independen pada penelitian ini. Variabel independen pada penelitian ini adalah
komunikasi antar pribadi, karena peran komunikasi antar pribadi itu menjadi highlight utama dalam penelitian ini. Selanjutnya yang ketiga ada paradigma penelitian. Nah, paradigma penelitian ini paradigma adalah paradigma interpretatif, di mana di dalam pendekatan tersebut kita akan membahas dan memberikan pengertian tentang hasil penelitian yang dilaporkan dari dua macam database, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kemudian penelitian ini bisa dinyatakan berbeda satu sama lainnya. Kemudian kedua hasil tersebut akan berusaha dipahami dan ditulis kembali oleh penulis. Oleh karena itu, berkaitan dengan judul yang saya ambil, maka peneliti mengambil pembandingan hasil penelitian dengan 10 penelitian yang sebelumnya sudah saya jabarkan. Yang selanjutnya ada pendekatan penelitian. Dalam pendekatan penelitian ini, kita memakai pendekatan kualitatif, karena pendekatan kualitatif bersifat lebih eksploratif, tidak terstruktur, dan biasanya melibatkan sampel yang kecil. Kemudian 3.3, metode penelitian. Metode penelitian ini digunakan untuk meneliti kualitatif seperti penelitian oleh karena itu peneliti dalam meneliti akan berfokus pada sampel yang kecil sehingga dapat menghasilkan jawaban yang lebih akurat. Nah, selanjutnya ada teknik penarikan informan. Nah, di sini ada populasi yang ada di sini adalah mahasiswa ilmu komunikasi 2021 Universitas Negeri Jakarta. Namun, nanti saya akan mengambil random sampling sehingga dapat menemukan sampel secara random untuk diwawancara secara mendalam, baik melalui secara langsung ataupun melalui kuesioner yang nantinya akan saya buat. Kemudian metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini digunakan oleh penelitian kualitatif menggunakan interview secara mendalam agar mendapatkan jawaban yang lebih detail serta lebih fokus pada satu jawaban namun dari beberapa pihak. Yang ke 3.6, metode pengukuran data. Ada keabsahan data, keaslian atau validitas yang memiliki kekuatan dan didasari apa yang ditemukan dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca. Perbedaan validitas dan reliabilitas kualitatif menunjukkan bahwa penelitian konsisten di berbagai prosedur penelitian dan di antara proyek yang berbeda. Selanjutnya ada coding. Nah, di sini ada 3 coding, yaitu ada expected codes, surprising codes, and codes of unusual concept interest. Oleh karena itu, peneliti di sini menggunakan metode expected codes di mana peneliti dapat mengharapkan jawaban yang sudah diperkirakan oleh para mahasiswanya. Yang ketiga 3.7 ada metode analisis data. Analisis data ini peneliti menggunakan analisis berorientasi variabel, di mana menggunakan variabel independen yang berkaitan dengan komunikasi antar pribadi di dalam lingkungan pendidikan ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2021. Selanjutnya ada strategi penelitian. Strategi penelitian kualitatif melibatkan pendekatan yang mendalam untuk memahami fenomena sosial melalui interpretasi kontekstual dan terperinci secara kualitatif. Yang ke 3.9 ini ada keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan penelitian ini adalah dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengetahui bahwa komunikasi antar pribadi tidaklah sama antara satu dengan yang lain. Selanjutnya, peneliti hanya terfokus pada satu populasi saja, yaitu mahasiswa ilmu komunikasi 2021, sehingga belum tentu dapat merepresentasikan mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2021 yang lainnya. Dan terakhir ada kelemahan penelitian. Kelemahan penelitian ini adalah peneliti mengetahui bahwa tidak melakukan perbandingan antara mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dengan universitas negeri lainnya, yang juga dapat digunakan sebagai opsi untuk mencari kebutuhan informasi terutama di bidang komunikasi. Selanjutnya, penelitian ini juga memiliki kelemahan karena sampel yang diambil hanya sedikit dan belum tentu mencerminkan mahasiswa-mahasiswa yang lain. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.